Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian? Tentunya anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Oke anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Puput. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ribuan. Yuk, sekarang kita belajar bersama-sama ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan, yaitu dengan cara bersusun panjang. Di sini ada dua bilangan ribuan, yaitu 3402 ditambah 1215. Nah, masing-masing bilangan kita akan tuliskan dalam bentuk panjang. 3402 jika kita tuliskan dalam bentuk panjang yaitu 3000 ditambah 400 ditambah 0 ditambah 2. Kemudian 1215 berarti 1000 ditambah 200 ditambah 10 ditambah 5. Kemudian kita jumlahkan. Yang pertama kita akan jumlahkan bilangan ribuannya, yaitu 3000 ditambah 1000. Yaitu hasilnya ya 4000. Kemudian bilangan ratusan kita jumlahkan yaitu 400 ditambah 200. Yaitu hasilnya berapa ya? Ya 600. Kemudian bilangan puluhan kita jumlahkan 0 ditambah 10 sama dengan 10. Kemudian yang terakhir itu adalah bilangan satuan, yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian 4000 ditambah 600 ditambah 10 ditambah 7. Berapa ya hasilnya? Iya, betul sekali, yaitu 4617. Nah, itu tadi anak-anak cara bersusun panjang. Nah, sekarang cara bersusun pendek. Bilangan ribuan yang akan dijumlahkan sama, yaitu 3402 ditambah 1215. Apakah sama ya hasilnya dengan bersusun panjang tadi? Nah, untuk bersusun pendek, kita akan jumlahkan mulai dari bilangan satuannya, yaitu 2 ditambah 5, sama dengan 7. Kemudian puluhannya kita jumlahkan, 0 ditambah 1, yaitu 1. Kemudian 4 ditambah 2, yaitu hasilnya 6. Kemudian yang terakhir kita jumlahkan angka ribuannya, yaitu 3 ditambah 1 sama dengan ya 4. Hasilnya sama ya, 4617. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di sini ada dua bilangan ribuan, yaitu 3482 dijumlahkan dengan 1265. Pertama kita akan jumlahkan satuannya ya, yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian 8 ditambah 6, yaitu hasilnya 14. Nah, kita akan tuliskan angka 4-nya saja. Kemudian kemana ya angka satunya?
Iya, angka satunya itu akan kita simpan di tempat ratusan. Kita tuliskan di atas angka 4. Kemudian kita tinggal jumlahkan. 1 ditambah 4 ditambah 2, yaitu hasilnya 7. Kemudian yang terakhir 3 ditambah 1, yaitu 4. Maka hasilnya 4.747. Nah, sekarang contoh yang kedua, yaitu 3.478 ditambah dengan 2.247. Ingat ya, untuk menjumlahkannya, kita jumlahkan dari satuan. 8 ditambah 7 itu sama dengan 15. Maka cukup ditulis angka 5-nya saja ya, urut ke bawah. Kemudian angka satunya kita simpan di tempat puluhan. Nah, sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 7 ditambah 4, yaitu sama dengan 12. Maka kita cukup tuliskan angka 2 saja. Kemudian angka satunya kita simpan di tempat ratusan. Maka kita akan jumlahkan lagi. 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian yang terakhir yaitu 3 ditambah 2, yaitu 5. Nah, jadi hasilnya adalah 5.725. Oke anak-anak, sekarang kita akan coba mengerjakan soal cerita. Kita baca bersama-sama ya soal ceritanya. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.760 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah, anak-anak, jangan lupa untuk menuliskan kalimat matematikanya ya. Keranjang pertama itu kita akan jumlahkan dengan keranjang kedua. Maka 1.760 ditambah 1.850. Kita akan kerjakan dengan cara bersusun pendek. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Maka kita cukup tulis 1 saja ya. Kemudian angka satunya kita simpan di tempat ratusan. Maka 1 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan berapa ya? Ayo coba dihitung dulu. Iya, betul sekali. Hasilnya adalah 16. Maka kita tulis 6 saja ya. Satunya kita simpan di tempat ribuan. Maka yang terakhir adalah 1 ditambah 1 ditambah 1, yaitu hasilnya 3. Nah, maka kalimat jawabnya jadi jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut adalah 3.610. Oke anak-anak, itu tadi cara penjumlahan baik dengan bersusun panjang maupun dengan bersusun pendek. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan ya. Oke anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan. Nah, untuk pengurangan ada 2, yaitu pengurangan tanpa teknik meminjam dan pengurangan dengan teknik meminjam. Yang pertama yaitu pengurangan tanpa teknik meminjam. Di sini ada contoh, yaitu 6.478 dikurangi 2.314.
Kita akan mengurangkan angka satuannya terlebih dahulu ya, yaitu 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 4 dikurangi 3 yaitu sama dengan 1. Dan yang terakhir yaitu 6 dikurangi 2. Hasilnya, ya betul, 4. Maka hasilnya adalah 4164. Mudah ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita belajar pengurangan dengan teknik meminjam. 7156 dikurangi 2314. Yang pertama, kita akan mengurangkan angka satuannya, yaitu 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Berikutnya 1 dikurangi 3 itu tidak bisa dikurangkan. Maka kita akan pinjam 1/10 dari 7. Maka kita akan peroleh angka 11. Maka kita akan mengurangkan 11 dikurangi 3, yaitu sama dengan 8. Nah, karena 7 tadi sudah dipinjam 1, maka tinggal 6. Maka kita kurangkan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, maka hasilnya 4842. Nah, itu tadi anak-anak pengurangan dengan teknik meminjam. Sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, 8523 dikurangi 5880. Kita kurangkan satuannya terlebih dahulu ya, yaitu 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Kemudian 2 dikurangi 8, itu tidak bisa dikurangkan ya. Maka kita akan pinjam 1/10 dari 5. Maka didapat 12. Maka 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, karena 5 sudah dipinjam 1, maka tinggal 4. Nah, sekarang 4 dikurangi 8. Apakah bisa? Ya, tidak bisa dikurangkan ya. Maka kita pinjam 1/10 dari 8 sehingga didapat 14. Maka 14 dikurangi 8 sama dengan, iya betul sekali, yaitu 6. Nah, karena 8 tadi sudah dipinjam 1, maka tinggal 7. Sehingga 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Maka hasilnya 2643. Oke anak-anak, sekarang kita akan mencoba soal cerita. Kita baca bersama-sama ya soal ceritanya. Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.465 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram.
Nah, berapa ya selisih berat badan mereka saat lahir? Selisih itu sama saja dengan pengurangan. Nah, jangan lupa untuk menuliskan kalimat matematikanya ya. Berarti berat badan Dayu itu dikurangi berat badan Dedi, yaitu sama dengan 3.465 dikurangi 2.945. Ingat, langkah pertama itu kita akan mengurangkan satuannya terlebih dahulu, yaitu 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian angka puluhannya 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, kemudian 4 dikurangi 9 itu tidak bisa ya anak-anak ya. Maka kita akan pinjam 1 puluhan dari angka 3. Maka diperoleh angka 14. 14 dikurangi 9 sama dengan berapa ya? Iya, betul sekali, yaitu 5. Nah, karena angka 3 tadi sudah dipinjam 1, maka tinggal 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0, tetapi tidak perlu kita tulis ya. Nah, maka kalimat jawabnya yaitu, jadi selisih berat badan Dayu dengan berat badan Dedi adalah 520 gram. Oke anak-anak hebat, itu tadi cara untuk melakukan pengurangan. Dan hari ini anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan bilangan ribuan. Ibu yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan dengan banyak melakukan latihan ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Yuk patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke anak-anak, tetap semangat walau belajar dari rumah ya.